Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum bantu tekan tombol like, bantu tekan tombol like-nya. Bab 616-620. Apa? Zhao Dayu menatap, mengapa? Benar, kamu memihak, semua orang mencemooh. Ye Chong tidak berbicara. Nyatanya, dia sangat berharap mendapatkan kesempatan ini. Pertama, untuk membantu Gao Jianyun. Dan kedua, bisa membawa keuntungan besar bagi tim keamanan. Tentu saja puncak kecil tidak bisa menghentikannya, jadi dia diam-diam melihat pakaian Gao Feng terlebih dahulu. Gao Feng melanjutkan, kekuatanmu memang bagus, tapi kali ini kita harus mempertimbangkan semua aspek, kamu tidak cocok. Gao Feng juga kesal, dan tidak lagi menjelaskan dengan sabar seperti sebelumnya. Kalau saya bilang tidak cocok, lihat gambar kalian, apakah kalian layak menjadi pengawal keluarga Gao kita, dengan gambar kita, Zhao Dayu saat dia bertanya, dia menyeka ingus besar dengan lengan bajunya. Gao Feng terkekeh, dan popularitasmu, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan perusahaan pengawal siangan? Namun, mereka semua dikalahkan oleh kita, ini menunjukkan bahwa kita luar biasa, kata Xiao Linzi. Gao Feng berkata lagi, apa yang kamu tahu? Biarkan aku memberitahumu. Yang kamu kalahkan hanyalah sekelompok orang terburuk di perusahaan pengawal mereka. Apakah kamu tahu kekuatan mereka yang sebenarnya? Liu Xiangan tersipu. Siapa di perusahaan pengawalnya yang lebih baik dari Li Dazuang? Gao Feng mendengus dingin, dan berkata, omong kosong, aku tidak punya banyak waktu, dan membiarkanmu bertanding lagi. Itu saja, balas dendam, kata Zhao Dayu. Melalui topengnya, terlihat wajah Gao Feng yang memerah. Persetan, berhenti bicara omong kosong, kamu bisa keluar, Gao Feng memarahi. Ye Chong mencibir, aku tidak menyangka ada orang sepertimu di keluarga Gao yang mempercayakanmu dengan pekerjaan yang begitu penting. Setelah membunuh ular hitam itu, Ye Chong terus berkata, berapa banyak uang suap yang diberikan Liu Xiangan padamu, kamu hanya peduli pada kepentinganmu sendiri. Tetapi pernahkah kamu memikirkan kepentingan keluarga Gao? Gao Feng diekspos oleh Ye Chong. Wajahnya yang tua memerah, dan dia memarahi, apa yang kamu berani mengajari saya di sini? Saya masih membutuhkan Anda untuk mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu. Anda adalah sekelompok meriam gunung, dan saya di sini, dan Anda tidak akan pernah menganggap Lu Zu sebagai pengawal dalam hidup Anda. Keluar dari sini. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa orang masuk dari pintu. Pribadi, Gao Feng, kamu sangat agung. Orang yang berbicara adalah seorang wanita dingin, mengenakan setelan putih, menginjak sepasang sepatu hak tinggi hitam, dan berjalan dengan sangat berirama dan tenang. Itu tidak lain adalah Gao Jianyun. Di belakang Gao Jianyun, beberapa bos lain dari keluarga Gao mengikuti. Ketika Gao Jianyun melihat Gao Jianyun, tubuhnya gemetar, dan dia buru-buru menyapanya, Gao, Tuan Gao, kenapa kamu ada di sini? Hal seperti apa? Gao Feng tersipu dan menundukkan kepalanya karena malu. Gao Jianyun berjalan ke Ye Chong dan berkata, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf, ini semua salah saya lupa menyebutkan masalah ini. Nah, akhir-akhir ini terlalu sibuk, saya lupa menyapa sebelumnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Yun, aku hanya mengambil kesempatan ini untuk menguji kekuatan bawahanku. Gao Jianyun memandangi orang-orang di sekitarnya yang jatuh ke tanah, dan berkata, tampaknya bawahanmu tidak lemah. Ye Chong tersenyum. Aku juga mengambil kesempatan ini untuk melihat wajah asli Gao Feng, kata Gao Jianyun sambil menatap kosong ke arah Gao Feng. Hanya dengan satu pandangan, Gao Feng ketakutan menjadi orang bodoh. Yang membuat Gao Feng semakin putus asa adalah Gao Jianyun dan Ye Chong sangat akrab. Ye Chong sebenarnya memanggil Gao Jianyun, Yun, yang tidak berbeda dengan memanggilnya, istri. Dan ketika Gao Jianyun dan Ye Chong berbicara, sikap mereka tampak sedikit berbeda. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan berani memprovokasi Ye Chong. Gao Jianyun memandang Gao Feng, dan berkata dengan dingin, keluarga Gao mempercayakanmu dengan tugas yang begitu penting, tetapi kamu hanya peduli dengan urusanmu sendiri, sama sekali mengabaikan keselamatan dan kepentingan keluarga Gao. Salah, beri aku kesempatan lagi, Gao Feng memohon belas kasihan. Gao Jianyun berhenti berbicara dan melambaikan tangannya ke Gao Feng segera. Dua anggota keluarga Gao datang dan mendorong Gao Feng jatuh.
Jangan berani, Gao Feng hampir menangis ketika memikirkan hukum keluarga-keluarga Gao yang menentangnya, dan memohon belas kasihan. Tapi Gao Jianyun tidak mau mendengarkan, Gao Feng langsung diturunkan. Liu Xiangan juga linglung, baru saja dia bangga dengan seberapa kuat jaringannya di Luzhu, dan dia masih menertawakan Ye Chong, tapi Ye Chong benar-benar mengenal Gao Xiangu dari keluarga Gao. Ini tidak diragukan lagi merupakan ironi besar baginya. Gao Jianyun melirik Liu Xiangan, dan bertanya, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Liu Xiangan dengan cepat berkata, tidak. Kemudian dia lari dengan malu. Pengawal desa Nanju bahkan lebih tertunduk. Mereka membawa Li Dazuang dan Li Golek yang pingsan, dan ingin mengikuti Liu Xiangan, tetapi Liu Xiangan memecat mereka di tempat. Mereka sangat malu karena keserakahan mereka akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dia mengkhianati tim keamanan desa Xiaoye, dan akibatnya kehilangan semua kekuatannya, dan sekarang Liu Xiangan tidak menginginkan mereka lagi. Mereka tidak punya jalan keluar lain kecuali kembali ke desa untuk bertani. Melihat bahwa Zhao Dayu, Xiao Linzi dan yang lainnya menjadi pengawal keluarga Gao, mereka akan mendapat manfaat yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang bahkan lebih menyesalinya. Betapa indahnya jika dia tidak mengkhianati Ye Chong dan meninggalkan tim keamanan. Hanya saja mereka terlambat menyadarinya. Luzhu, kamar pribadi di Hotel Hilton, Tuan Muda Kong San dan Qin Meyer dengan jujur berolahraga di tempat tidur. Baru saja selesai berolahraga, Kong Sangong membawa sebatang rokok renungan. Dia berpikir sambil mengepulkan cincin asap. Qin Meyer berbaring di lengan Tuan Muda ketiga Kong, dengan lembut membelai dada Tuan Muda ketiga Kong. Dia berkata, kakak ketiga, bagaimana kabarnya? Saya mendengar bahwa Ye Chong membawa sekelompok tim keamanan ke Luzhu, mengatakan bahwa dia akan membantu keluarga Gao. Keluarga Gao akan mengadakan acara taruhan batu dalam beberapa hari. Kong Sangong tersenyum sedikit, aku menunggu mereka. Pada saat ini, telepon Kong Sangong berdering, dan dia mengangkatnya. Halo, Tuan ketiga, ini aku, Zhu Tianran. Gadis kecil itu telah ditipu. Dia telah menandatangani kontrak dengan perusahaan kami. Bagus sekali, Tuan Kong. San mengangguk, memikirkan sosok gadis kecil itu. Kong Sangong hanya bisa menjilat lidahnya. Luzhu kaya akan keindahan. Sepertinya pernyataan ini benar. Setelah itu, Tuan Muda Kong San menutup telepon dengan senyum misterius di wajahnya. Keesokan harinya, Ye Chong akan membantu Gao Tingting menemukan hubungan. Itu lebih baik daripada Gao Tingting pergi sendiri. Karena Zhao Meiting sedang syuting di luar dan belum kembali, Ye Chong langsung menemui manajernya, Chang Museng. Dia memberitahu Chang Museng tentang Gao Tingting. Chang Museng telah melihat foto Gao Tingting, dan langsung setuju. Tuan Ye, jangan khawatir. Apalagi gadis cantik dengan sosok yang baik. Bahkan jika dia adalah gadis jelek, di bawah kemasan perusahaan kami, dia bisa menjadi bintang. Karena Tuan Ye yang berbicara, biarkan dia datang, saya pasti akan memperlakukan teman Tuan Ye sebagai bintang lini pertama seperti yang saya lakukan dengan Mei Ting. Ye Chong berterima kasih kepada Chang Museng, lalu menelepon Gao Tingting. Kakak Ye Chong, kenapa kamu meneleponku? Gao Tingting tampak sangat senang saat menerima telepon itu. Ye Chong berkata, Tingting, kamu di mana? Aku mengenalkanmu pada seorang agen. Kapan kamu akan datang dan melihatnya, Gao? Tingting menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Ye Chong, kamu terlambat. Aku sudah menandatangani kontrak dengan Anda. Saya sudah menandatangani kontrak dengan Poppy Entertainment Company. Jadi saya tidak akan memberitahu Anda sekarang. Saya sedang mengobrol dengan bos, Saudara Ye Chong. Kita akan bicara nanti. Nada-nada Gao Tingting di telepon tampak sangat bersemangat, dan dia menutup telepon setelah berbicara telepon. Ye Chong tersenyum kecut. Dia tidak menyangka kecepatan Gao Tingting begitu cepat. Dia bertanya kepada Chang Museng, apakah Anda tahu tentang Poppy Entertainment? Dia berkata, perusahaan hiburan Poppy ini bukan dari Luzhu. Tampaknya dari Yucheng, dan dapat dianggap sebagai perusahaan hiburan yang relatif besar. Namun, reputasi bos mereka tidak terlalu baik, dan peraturan yang tidak terucapkan sangat serius. Apa? Kamu kemana temanmu pergi? Itu adalah Yucheng lagi. Ye Chong tetap diam, merasa sepertinya ada yang salah dengan itu. Di sisi lain, di sebuah restoran barat, Gao Tingting sedang makan malam dengan seorang pria. Pria ini berusia kurang dari 30 tahun, mengenakan setelan jas, tinggi dan ramping.
jelas tipe presiden dingin yang sangat populer di kalangan perempuan. Dia adalah Zhu Tianran, putra tertua perusahaan hiburan Poppy. Zhu Tianran terlihat lembut dan anggun, dan menuangkan segelas anggur merah untuk Gao Tingting. Tingting, selamat mulai sekarang. Kamu akan menjadi artis perusahaan kami. Jangan khawatir. Dengan kondisimu, kamu akan segera keluar dari lingkaran, menjadi bintang papan atas. Selama kamu memiliki kemasan perusahaan kami, Anda tidak akan pernah keluar dari lingkaran. Ini akan lebih buruk dari Zhao Meiting, Zhu Tianran berkata dengan lembut. Gao Tingting menundukkan kepalanya karena malu, wajahnya sedikit merah. Terima kasih, Tuan Zhu. Zhu Tianran berkata, mengapa kamu bersikap sopan? Oh, omong-omong, kami memiliki seorang investor yang ingin membuat serial TV. Aku ingin kamu menjadi wanita nomor 1. Malam ini, aku akan mengajakmu menemui investor. Gao Tingting memandang Zhu Tianran dengan penuh semangat, sungguh. Dia tidak menyangka bahwa hari pertama dia menandatangani kontrak, dia akan menjadi pahlawan wanita. Faktanya, Gao Tingting terpesona oleh kegembiraan. Dia bahkan tidak memikirkannya. Dia tidak memiliki pengalaman, bagaimana dia bisa menjadi pahlawan wanita untuk pertama kalinya. Apakah investor lain bodoh? Namun, bagaimana mungkin Gao Tingting memikirkan hal ini sekarang? Dia sudah mulai berfantasi bahwa dia bisa menjadi bintang besar seperti Zhao Meiting, dan kemudian dia sering muncul di sisi Ye Chong. Di sisi lain, Zhu Tianran tersenyum kentara, dan berkata, jangan khawatir, tidak ada masalah. 3 jam kemudian, mereka tiba di Hotel Hilton. Master Kong ketiga berdiri dari tempat tidur Qin Meyer. Dia berpakaian dan hendak pergi ke ruang tamu. Qin Meyer sedang berbaring di tempat tidur, dan berkata dengan menawan, kakak ketiga, aku akan menunggumu. Kong Sangong tersenyum dan berjalan keluar dari kamar. Di ruang tamu, beberapa orang sudah menunggunya. Ketika Tuan Kong San datang ke ruang tamu, beberapa orang yang duduk di ruang tamu berdiri satu demi satu. Tuan muda Kong San mengangguk, duduk di sofa, menyilangkan kakinya dan menatap orang lain. Di antara mereka ada seorang pria yang kuat dengan tubuh yang sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki satu tangan, dan dia adalah anak ke-6 yang lengannya patah. Pecah lengan ke-6? Bagaimana penyelidikannya? Kong San bertanya. Putra ke-6 yang patah tangan berkata, Tuan ketiga, kami telah menemukan segalanya. Asal-usul anggur daki yang ini adalah sebuah tempat bernama Desa Xiaoye di kota Beijiang. Pabrik anggurnya ada di sana. Saya pikir resepnya pasti ada di sana. Apakah itu? Kong Sanzi menyipitkan matanya. Kampung halaman Ye Chong itu ada di sana. Orang tuanya ada di sana. Tuan ketiga, apa maksudmu? Putra ke-6 dengan lengan patah menyeka lehernya. Putra ketiga Kong mengangguk, saya ingin resep anggur dan kehidupan. Keluarga Ye Chong, seorang pemuda bertanya, bagaimana kabarmu? Pemuda ini mengenakan jas dan terlihat lembut. Zhu Tianran yang sedang mengobrol dengan Gao Tingting di pagi hari. Zhu Tianran tersenyum sedikit dan berkata, semuanya sudah selesai. Cewek Gao Tingting itu, percayalah padaku sekarang, dan aku akan mengirimkannya kepadamu malam ini. Tuan Kong San sangat gembira. Bagus sekali kalian semua pergi dan ikuti rencananya. Patah lengan ke-6 dan Zhu Tianran mengangguk pada saat yang sama, lalu mundur. Ngomong-ngomong, Tuan ketiga, villa liburan yang disiapkan untukmu telah dikemas, dan kamu bisa pindah ke sana daripada tinggal di hotel. Zhu Tianran tampak seperti sedang menjilati seekor anjing. Tuan muda Kong San mengangguk, jelas sangat puas dengan Zhu Tianran. Tuan muda Kong San menyipitkan matanya, berpikir bahwa dia akan bisa bermain dengan Gao Tingting malam ini. Dia tidak merasa sedikit bersemangat. Dia dengan santai memanggil seorang adik laki-laki. Pergilah, belikan aku obat. Obat apa? Tanya sang adik. Baru-baru ini, saya telah melakukan terlalu banyak dengan Qin Meyer, yang menyebabkan Tuan Kong San menderita kekurangan ginjal, jadi dia secara alami membutuhkan obat penguat ginjal. Malam itu, 2 bayangan hitam tiba-tiba muncul di desa Xiaoye, yang awalnya damai. Satu bayangan hanya memiliki 1 lengan, dan bayangan lainnya tampak seperti pengikut bayangan pertama. Kedua orang ini adalah patah lengan Lao Liu dan muridnya Xiao Liu. Keduanya menyelinap ke desa Xiaoye di bawah sinar bulan. Saat ini di desa Xiaoye, penduduk desa sudah beristirahat, dan seluruh desa sunyi. Di langit malam yang cerah, hanya suara katak dan serangga yang terdengar. Di kolam desa Xiaoye,
sekelompok katak bersuara untuk menarik lawan jenis. Lao Liu dan Xiao Liu yang patah lengan berjalan melewati pekarangan satu demi satu. Langkah mereka ringan dan gerakan mereka sangat cepat, bahkan anjing-anjing di pekarangan pun tidak terganggu. Saat ini, di bukit belakang desa Xiaoye, semen Xiao tergeletak di ladang obat di belakang bukit, terus-menerus menjilati daun asparagus. Itu menjilat dan merintih dengan kenikmatan luar biasa. Ye Chong tidak membiarkannya makan ramuan ini, tetapi semen kecil tidak bisa menahan godaan, jadi dia akan datang ke sini untuk menjilat sebentar setiap hari, dan dia takut ketahuan oleh orang lain dan mengeluh kepada Ye Chong, jadi dia harus datang diam-diam di malam hari. Semen kecil makan dengan baik dan hidup dengan baik di desa, dan sosoknya telah menjadi bola. Dia tidak bisa lagi disebut semen kecil, tetapi harus disebut bola semen. Semen kecil sedang menjilati daun ketika dia tiba-tiba merasa ada yang aneh di desa. Semen kecil menajamkan telinganya, menggelengkan kepalanya, dan mata kucingnya langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Melihat ke bawah ke seluruh desa dari puncak gunung, sekilas terlihat dua bayangan hitam bergerak cepat di jalan desa. Sialan, kamu berani datang ke desa untuk melakukan hal-hal buruk di bawah pengawasan raja ini, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi, Meong. Xiao Semen terkekeh. Meong, jika Ye Chong tidak memberiku 3 bunga camai jasma, raja ini tidak akan setuju, Meong. Di sisi lain, ada jalan klub malam di Luzu. Lampu-lampu berpesta di sini, terutama di malam hari, saat arus anak muda yang ramai tak berujung, penuh dengan musik merdu. Keaktifan kehidupan malam di jalan sangat kontras dengan ketenangan desa Xiaoye, seperti dua dunia. Dan di jalan yang bising ini, sebuah mobil sport Porsche berwarna kuning tiba-tiba berhenti. Dua orang keluar dari mobil sport, seorang pria lembut berjas. Kecantikan lainnya mengenakan gaun malam putih dengan kulit seputih salju. Gaun malam itu memperlihatkan bahu yang harum dan punggung yang indah. Rambutnya dikeriting menjadi ikal bergelombang dan dibentangkan ke bahunya, menambah sedikit godaan. Gao Tingting yang telah berpakaian dengan hati-hati. Setelah Gao Tingting berdandan, bahkan Zhu Tianran harus mengagumi betapa cantiknya dia. Bahkan dia, putra tertua dari sebuah perusahaan hiburan, telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia masih kagum dengan Gao Tingting. Jika dia tidak takut dengan nafsu Kong Sangong, Zhu Tianran akan mengambil Gao Tingting untuk dirinya sendiri. Zhu Tianran harus mengagumi visi Kong Sangong, itu benar-benar kejam. Setelah itu, Zhu Tianran mengulurkan tangan untuk mendukung Gao Tingting dengan sangat sopan. Ayo pergi, ayo temui manajer. Setelah Gao Tingting keluar dari mobil, dia sedikit bingung ketika mengetahui bahwa dia telah datang ke tempat kembang api seperti itu. Bukankah kamu bilang akan bertemu dengan manajermu? Kenapa kamu datang ke tempat seperti itu? Lagi pula, tempat seperti klub malam itu tidak bagus. Zhu Tianran tersenyum dan berkata, apakah manajer tidak akan santai? Dia menunggumu di dalam, pergi dan minum-minum dengannya, mengobrol dan bertemu. Gao Tingting menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin masuk seperti ini. Tempat saudara Zhu, lupakan saja, mari kita temui manajer di tempat lain suatu hari nanti. Zhu Tianran menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, kami sudah setuju. Jika kami tidak pergi, manajer akan marah. Tapi, Gao Tingting ragu-ragu, oh, Tingting, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa dilakukan, cukup mengobrol dengannya, kata Zhu Tianran. Gao Tingting berpikir sejenak, mari kita bicarakan dulu, aku hanya akan menyapanya, dan aku tidak akan pernah minum. Zhu Tianran mengangguk dan berkata, tentu saja. Dia mencibir di dalam hatinya, selama dia masuk, terserah kamu nah. Kemudian, keduanya berjalan ke klub malam, keduanya memasuki kamar pribadi di lantai 2 klub malam. Di ruang pribadi, sekelompok orang sedang duduk. Dikelilingi di tengah adalah seorang pemuda berpakaian santai dengan rambut tersisir rapi. Itu adalah Tuan Kong San. Setelah Zhu Tianran melihat Tuan Kong San, dia bergegas untuk menyapa. Tuan, ini adalah artis baru perusahaan kami Gao Tingting, dan saya akan mengandalkan Anda untuk menjaga saya di masa depan. Ketika keduanya berbicara, mereka terus menggoda. Putra ketiga Kong tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melirik Gao Tingting, dan cahaya nafsu di matanya tidak bisa disembunyikan. Gao Tingting melihat sorot mata Kong Sangong dan merasa sedikit jijik. Tapi dia tidak bisa menahannya. Lagi pula, Zhu Tianran mengatakan bahwa ini adalah seorang manajer.
Gao Tingting mengangguk kepada Tuan Kong San, dan berkata, "Ketiga, Tuan San, tolong jaga saya di masa depan, Tuan." Kong San mengangguk pura-pura, dan berkata, "Baiklah, kondisi Anda masih baik, dan saya bisa memberimu pujian besar. Jangan khawatir, pencapaianmu di masa depan pasti akan lebih tinggi dari Zhao Meiting." Mendengar ini, Gao Tingting segera berterima kasih padanya. Kong Sangong menuangkan segelas bir untuk Gao Tingting. "Ayo, minumlah." Gao Tingting sedikit malu. Dia menatap Zhu Tianran, dan Zhu Tianran diam-diam memberi isyarat kepada Gao Tingting untuk minum. Gao Tingting menggelengkan kepalanya. "Ya. Aku minta maaf untuk Tuan Ketiga. Aku tidak minum alkohol. Aku hanya minum saja. Apa yang kamu takutkan?" "Itu benar. Bukankah kamu bilang kamu masih membiarkan Tuan Kong San menjagamu? Jika kamu bahkan tidak minum segelas anggur, kamu tidak memberi muka kepada Tuan Kong." "Itu benar. Cepat dan minum." Orang-orang di sekitar semua mengikuti. "Benar, Tingting, kamu hanya minum. Setidaknya masuk akal, dan beritahu Tuan Kong San apa maksudmu, kan?" Zhu Tianran berkata dari samping. Gao Tingting masih ragu-ragu. "HMPH, karena kamu sangat luar biasa. Jika kamu tidak minum roti panggangku, lupakan saja." Tuan Kong San pura-pura marah. "Jangan, Tuan Ketiga. Lihat Gao Tingting ini masih muda dan cuek. Kamu pasti tidak seperti dia," kata Zhu Tianran pura-pura, sambil mengisyaratkan Gao Tingting. Gao Tingting sangat terpaksa sehingga dia tidak punya pilihan selain mengambil gelas anggur, meletakkannya di bibirnya, dan menyesapnya. Tuan Kong San berkata, "Karena kalian semua sudah mulai minum, tidak buruk sama sekali, minum semuanya." "Iya, Tingting, minumlah cawan ini dan biarkan Tuan Kong San mengetahui ketulusanmu." Gao Tingting tidak punya pilihan selain menuangkan semua anggur di gelas ke dalam mulutnya, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Melihat Gao Tingting minum, Tuan Kong San sangat gembira. "Haha, bagus, bagus, kamu bisa keluar sekarang." Dia melambaikan tangannya, dan orang-orang yang duduk di sekitar berdiri dan berjalan keluar. Gao Tingting tercengang, dan berpikir, untuk apa ini?" Segera, hanya Kong Sangong dan Zhu Tianran yang tersisa di ruangan itu. Tuan Kong San tersenyum dan berkata, "Jangan takut, saya hanya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Jangan khawatir, saya akan membuat Anda merasa lebih baik saat mengobrol." Dia tertawa keras. Gao Tingting tiba-tiba merasa sedikit panas dan pusing tanpa sebab. Ketika dia melihat bekas lipstik yang tertinggal di tepi cangkir, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada yang salah dengan anggur ini. "Anggur ini salah, ada masalah," Gao Tingting berseru. "Apa yang kamu bicarakan?" Zhu Tianran berkata. "Apakah kamu tidak tahu karakter Tuan Kong San? Apa masalah dengan anggur?" Gao Tingting terkejut, dia juga pernah mendengarnya. Kamu adalah Tuan Kong San." Gao Tingting merasa kakinya agak lemah. "Hei, kamu masih mengenalku? Itu bahkan lebih baik. Lebih mudah melakukannya." Tuan Kong San tersenyum sinis. "Tidak, aku tidak mengenalmu." Gao Tingting menoleh dan hendak pergi. "Aku tidak ingin tinggal di sini." Sudah pergi. Namun, dia dihentikan oleh Zhu Tianran. "Kakak Zhu, ayo pergi. Aku tidak ingin bekerja sama dengannya lagi. Aku tidak ingin menjadi pahlawan wanita lagi. Aku ingin pergi. Aku ingin kembali." Gao Tingting sangat cemas akan hal itu, menangis. Zhu Tianran mendorong Gao Tingting ke sofa, dan berkata dengan wajah ganas, "Apa-apaan ini? Kamu bisa pergi sekarang jika kamu mau. Katakan, kamu harus mendengarkan Tuan Ketiga sekarang." Penampilan Zhu Tianran benar-benar seperti orang yang berbeda, sama sekali berbeda dari yang lembut dan lembut sebelumnya. Gao Tingting panik, mengambil kesempatan untuk mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan teks untuk meminta bantuan. Pesan singkat ini diketik secara membabi buta. Gao Tingting hampir secara tidak sadar mengirimkan pesan singkat tersebut, dan penerimanya adalah Ye Chong. Gao Tingting sendiri tidak tahu mengapa dia bisa mengetik nomor Ye Chong begitu cepat. Dia ditemukan tepat setelah menyelesaikan pesan teks. "Oh, aku bodoh. Kamu masih ingin memanggil polisi, bukan?" Zhu Tianran menyambar ponsel Gao Tingting dan melemparkannya ke tanah. Untungnya, Gao Tingting sudah mengirim pesan teks. Zhu Tianran mencibir, "Hei, Tingting, kamu bisa melayani putra ketiga Kong dengan baik. Selama Tuan Ketiga puas, kamu tidak akan menjadi bintang di masa depan.
dan kamu tidak akan bisa menikmati kejayaan dan kekayaanmu dalam kehidupan ini. Setelah berjalan keluar, dia menutup pintu dengan keras, dan hanya ada 3 tuan muda Kong San dan Gao Tingting yang tersisa di ruangan itu. Gao Tingting merasa tubuhnya semakin panas. Tercela, katanya dengan gigi terkatup. Tuan muda Kong San tersenyum dan bergerak menuju Gao Tingting. Cantik, kemarilah, mari kita bicara baik-baik bagaimana. Saat ini, Ye Chong sedang menonton TV di rumah. Baru-baru ini, dia menjadi terobsesi dengan serial TV berjudul Merayakan Tahun Panen. Saat dia sedang menonton dengan penuh semangat, dia tiba-tiba menerima pesan teks dari Gao Tingting. Hanya 2 kata selamatkan aku. Ye Chong terkejut, dan berkata dalam hati, tidak. Dia berencana pergi ke Gao Tingting besok untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas. Tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan bertindak secepat ini. Ye Chong buru-buru menelepon Gao Jianyun, tapi Gao Jianyun tidak tahu kemana perginya Gao Tingting. Kemudian, Ye Chong menelepon Zhu Jiayin, dan dalam 10 detik, Zhu Jiayin menemukan alamat Gao Tingting. Jadi, Ye Chong bergegas ke jalan klub malam sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Zhu Jiayin. Pada saat yang sama, di desa Xiaoye, Broken Six dan Xiao Liu datang ke pintu sebuah villa berlantai 3. Xiao Liu berkata, "Tuan, saya telah memeriksa semuanya. Menurut informasi, ini adalah tempat tinggal orang tua Ye Chong." Lao Liu yang patah lengannya mengangguk, "Bunuh mereka, lalu temukan formulanya." Xiao Liu mengangguk penuh semangat. Dia benar-benar ingin pamer di depan tuannya, jadi dia melompat lebih dulu. Namun, dia tidak sengaja menginjak dahan, meskipun sedikit klik sangat jelas di malam yang sunyi ini. Akhirnya, anjing hitam tua di rumah menjadi waspada. Anjing hitam itu membuka matanya, mencium bau napas orang asing itu, dan langsung menggonggong. Wow! Guk guk, guk, tidak masalah. Langit malam yang tenang di desa Xiaoye segera meledak, dan anjing-anjing di seluruh desa terbangun. Kemudian, seluruh desa mendengar suara anjing menggonggong satu demi satu lain. Keenam yang patah tangan juga melompat turun, dan menamparkan kepala Little Six. "Kamu bajingan, harap berhati-hati, kamu akan membangunkan semua orang, dan membunuh banyak orang." Meskipun dia mengatakan ini, ketika Lao Liuyi yang patah tangan menyebutkan, membunuh lebih banyak orang, tapi dia sangat bersemangat. Xiao Liu menutupi kepalanya dan berkata, "Tuan, maafkan aku." Pada saat ini, Ye Jiangwo sudah bergegas keluar rumah dengan sekop besar di tangannya. "Siapa itu? Dari mana pencuri itu berasal? Biarkan aku memberitahumu, jangan mengira kita mudah diganggu," kata Ye Jiangwo sambil mengangkat sekop. Setelah itu, Li Sujuan juga keluar dengan mengenakan jas. "Lao Ye, ada apa? Apakah kamu dirampok?" Ye Jiangwo memegang sekop dan menunjuk kedua Lao Liu yang lengannya patah. Segera setelah itu, Zhou Yutong dan Lin Wan juga keluar dari ruangan. Anak keenam yang patah tangan itu semakin tua, dan dia bahkan tidak mengedipkan matanya saat melihat seorang wanita cantik. Tapi ketika muridnya, Xiao Liu, melihat Zhou Yutong dan Lin Wan, dia hampir menangis. Secara khusus, kedua wanita cantik itu hanya mengenakan piyama, karena cuaca panas. Piyamanya tipis dan pendek, memperlihatkan kaki putih panjang mereka. "Tuan, serahkan kedua anak ayam ini kepadaku." "Oke." Anak keenam yang patah tangan mencibir, "Kamu sangat tidak berharga." Ye Jiangwo tahu bahwa mereka bukan orang baik setelah mendengarkan kata-kata umpatan mereka. Dia mengangkat sekopnya dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Keenam yang patah tangan tersenyum dan berkata, "Dia datang untuk membunuhmu." "Hei, kalian berdua cantik, jangan takut, aku tidak akan membunuhmu," Xiao Liu berkata dengan sedih. Ketika Ye Jiangwo mendengar ini, dia mengambil sekopnya dan bergegas maju, ingin menyerang lebih dulu. Dan anak keenam yang patah tangan terkekeh, dan bahkan tidak bersembunyi, berdiri di sana dengan bahu di lengannya. Dengan suara, dang, sekop Ye Jiangwo menamparkan lengan putra keenam yang lengannya patah. Ye Jiangwo ini juga pemalu, takut membunuh orang, dia tidak berani menamparkan langsung di kepala, tetapi hanya menamparkan lengan. Dia merasa seolah-olah telah menabrak balok besi, lengannya mati rasa karena syok, dan sekop terlepas dari tangannya. Ye Jiangwo terkejut, apakah ini membuat orang sakit? Anak keenam yang patah tangan terkekeh, sekop ini hanya digunakan untuk bertani,
bagaimana bisa digunakan untuk membunuh orang? Dia berkata, dan berjalan menuju Ye Jiangwo. Apakah kamu masih memiliki hukum raja, membobol rumah pribadi di malam hari? Apakah kamu masih harus melakukannya? Kata Zhou Yutong. Lin Wan memeluk erat lengan Zhou Yutong karena ketakutan, tubuhnya sedikit gemetar. Putra keenam yang patah tangan berkata, malam ini aku hukum, malam ini aku akan membunuhmu. Saat dia berkata, dia mengangkat tinjunya dan hendak memukul Ye Jiangwo. Wajah Li Sujuan ketakutan, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Tiba-tiba, ada seekor kucing mengeong di kejauhan. Meo, suara itu sangat aneh. Tapi Ye Jiangwo dan yang lainnya tidak bisa membedakannya. Dan anjing-anjing di desa itu, setelah mendengar mengeong, segera berhenti menggonggong dengan keras, dan semuanya berubah menjadi suara, wo wo wo. Ketika Lao Liu dan Xiao Liu yang patah tangan mendengar mengeong, mereka seperti kesurupan, dan segera melihat ke arah mengeong. Lalu keduanya melompat keluar dari pekarangan Ye dan berlari ke arah melewati mengeong. Saat ini, penduduk desa Xiaoye bergegas ke pintu rumah Ye dengan membawa alat pertanian seperti palu, sekop, dan sekop. Ayah kepala desa, apa yang terjadi? Ye Guangcai, kepala desa tua, bertanya. Ye Jiangwo berkata, ada dua pencuri, mereka baru saja lari ke sana. Lengan patah Lao Liu dan Xiao Liu mengikuti suara mengeong yang menakutkan itu. Penduduk desa di desa Xiaoye mengira mereka ketakutan. Mereka juga penduduk desa dengan adat istiadat rakyat yang kuat dan rasa keadilan. Jika seseorang berani datang ke desa Xiaoye di tengah malam untuk mencuri barang, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Jadi, semua orang mengambil alat pertanian dan mengusirnya. Namun, mereka hanyalah orang biasa, dan kecepatan mereka tidak dapat mengimbangi 6 orang yang patah tangan. Segera, keenam lengan patah meninggalkan mereka jauh di belakang. Lao Liu yang patah lengan dan keduanya bergegas ke gunung belakang. Setelah sampai di gunung belakang, mereka berjalan setengah jalan lagi mendaki gunung. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan sumber suara tersebut. Ada seekor kucing besar yang gemuk, dan meong kucing itu dibuat olehnya. Begitu Little Semen melihat dua orang datang, dia berhenti mengeong. Suaranya barusan membawa semacam kekuatan magis, yang menyebabkan Lao Liu yang patah tangan dan mereka berdua mengejarnya tanpa sadar. Begitu suara mengeong berhenti, lengan patah Lao Liu dan Xiao Liu terbangun. Meskipun mereka sedikit tidak sadar barusan, mereka tidak kehilangan kesadaran keduanya sangat aneh. Mengapa mereka mengikuti kucing mengeong? Keenam berlengan patah memarahi, apa-apaan, kucing besar sialan, kenapa kita berdua datang ke sini dengan kucing ini? Little Six juga sangat terkejut. Xiao Semen tidak senang ketika mendengar ini. Raja ini adalah setan kucing berusia 1000 tahun, beraninya kamu memanggilku kucing besar yang gemuk, kamu akan menjadi yang pertama hari ini. Meong, ketika mereka melihat kucing ini, mereka benar-benar berbicara. Semuanya menakutkan, Caoku, pelaku kejahatan, kucing gendut itu telah menjadi roh, mengapa ada begitu banyak hal aneh di desa pegunungan kecil ini, kata keenam lengan patah. Xiao Semen menyeringai, raja ini bertugas melindungi desa Xiaoye. Jika kalian berdua bajingan berani datang ke sini untuk membuat masalah, mari kita lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Meong, anak keenam yang patah tangan mencibir. Bukankah itu hanya Meong setelah menjadi sperma, berani merajalela di sini. Jadi apa-apaan bahkan jika kamu bisa berbicara, bahkan jika kamu bisa berbicara bahasa asing, aku akan merebusmu hari ini dan makan daging kucing. Little Semen menunjukkan mulutnya penuh taring, meniru putra keenam dengan lengan patah, apa-apaan, kamu cukup gila. Hari ini, aku akan memelukmu untuk menunjukkan betapa hebatnya kamu, Meong. Saat dia berbicara, Semen kecil melenturkan anggota tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba melompat ke depan. Itu gesit seperti macan tutul, dan itu berubah menjadi bayangan hitam dalam sekejap mata, dan itu sudah sampai di depan anak keenam yang lengannya patah. Anak keenam yang patah tangan tidak tergesa-gesa, mengepalkan tangannya, lalu melambai ke arah sosok Semen kecil. Boom, terdengar suara teredam, dan kepalan tangan putra keenam yang patah tangan menghantam tubuh Xiao Semen. Pukulan ini sangat kuat bahkan baja pun pecah. Jika itu adalah kucing biasa, itu akan dipukul sampai mati. Tapi Semen kecil bukanlah kucing biasa, itu adalah iblis kucing berusia 1000 tahun, dan untuk waktu yang lama, dia telah menyerap energi spiritual di bidang pengobatan Ye Chong,
dan menjilati bahan obat langka itu dari waktu ke waktu, membuatnya bahkan lebih kuat. Pria keenam yang patah tangan meninju, mengenai perut Xiao Semen. Namun, tidak ada perasaan lembut seperti itu, malah seperti menabrak batu yang sangat keras. Belum terlambat untuk anak keenam yang patah tangan, tetapi ada kilatan cahaya dingin di kegelapan, dan 5 paku tajam tiba-tiba muncul di cakar Little Semen. Kuku kucing setajam pisau, dan semen kecil biasanya dijauhkan, agar tidak terekspos ke penduduk desa. Namun, berurusan dengan musuh tidak begitu terkendali. Cahaya dingin berkedip, dan 5 tanda darah segera muncul di wajah anak keenam yang patah tangan. Tanda darah itu sangat dalam, dan darah mengalir deras. Anak keenam dengan lengan patah menderita sakit, menutupi wajahnya dan mundur beberapa langkah. Xiao Liu sangat ketakutan sehingga dia tidak menyangka bahwa guru akan sangat jahat hari ini, dicakar oleh kucing liar. Little Semen tidak menunggu reaksi bocah keenam yang lengannya patah, dan terus menyerang bocah keenam yang lengannya patah. Hampir dalam hitungan detik, semen kecil itu menamparkan dan menggores ratusan luka di wajah dan tubuh anak keenam yang patah tangan itu. Orang keenam yang patah tangan telah berlatih penutup lonceng emas dan kemeja kain besi selama beberapa dekade. Bahkan jika orang biasa memotongnya dengan pisau, dia tidak akan terluka. Namun, dia tergores oleh cakar kucing dan tubuhnya dipenuhi memar. Darah mengalir, dan dia hampir menjadi manusia berdarah. Ini tidak bisa membantu tetapi membuatnya menjadi pucat karena shock. Ini jelas bukan kucing biasa, gerakan Little Semen terlalu cepat, dan bocah keenam yang lengannya patah sama sekali bukan tandingannya. Di malam gelap gunung belakang, hanya ratapan putra keenam yang patah tangan yang terdengar. Suara ratapan berlangsung selama 2 menit penuh. Setelah itu, saya melihat anak keenam dengan lengan patah telah jatuh ke tanah dan sekarat. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang lengkap, seperti kata semen kecil itu, seperti kain lap. Saat ini, semen kecil melompat ke tanah dengan penuh kemenangan. Kemudian ia memandang Xiao Liu, murid Lao Liu dengan lengan patah, dan Xiao Liu berlutut ke Xiao Semen dengan plop, kucing, Raja Kucing, maafkan aku, kamu memiliki kekuatan besar. Aku hanya anak kecil. Tolong, mohon maafkan saya. Jika orang luar melihatnya, mereka akan merasa bahwa ini adalah pemandangan yang lucu. Seorang pria sedang berlutut dan bersujud kepada seekor kucing kecil yang gemuk. Dan Xiao Semen mengeong dengan penuh kemenangan, kembalilah dan beritahu kalian orang-orang jahat itu, jika kalian berani datang ke desa Xiaoye lagi, aku akan mencakar kalian satu persatu dan membuat kalian semua terlihat seperti dia. Meo, Xiao Liu bersujud 2 kali lagi, dan kemudian dia berbalik dan lari, bahkan tidak peduli dengan tuannya. Tetapi pada saat ini, keenam orang tua dengan lengan patah itu menghembuskan lebih banyak ki dan menyerap lebih sedikit ki, dan dia akan mati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di bawah kaki kucing setelah perjuangan puluhan tahun, yang sangat ironis. Memikirkan hal ini, dia berteriak dengan enggan, dan kemudian kehilangan nafas terakhirnya. Penduduk desa itu baru saja berlari ke kaki gunung saat ini, dan samar-samar mereka bisa mendengar teriakan di gunung. Semua orang sedikit takut, tetapi mereka masih berani datang ke tengah gunung. Ketika mereka tiba, perang sudah berakhir. Lao Liu yang patah tangan tewas, Xiao Liu kabur, dan Xiao Semen juga lari ke puncak gunung, terus menjilat ramuannya. Penduduk desa ketakutan saat melihat penampakan tragis anak keenam dengan lengan patah. Hei, apa yang terjadi di sini? Ye Guangcai berkata dengan penuh semangat, sambil membungkukkan tubuhnya, mungkinkah ada zombie di desa kita lagi? Ini mengejutkan semua orang. Di mata penduduk desa ini, Ye Guangcai adalah orang yang bijaksana. Karena Ye Guangcai mengatakan itu pasti zombie. Ya Tuhan, tolong kembalikan kepala desa, ya, sungguh mengerikan, mengapa orang ini mati begitu parah? Ye Jiangwo berkata, ini adalah pencuri yang mencuri dari rumah kami sebelumnya. Kematian ini terlalu tragis. Semua orang menghela nafas. Di sisi lain, setelah Gao Tingting mengetahui bahwa dia telah diracuni, dia segera mengirim pesan singkat ke Ye Chong. Ye Chong mengendarai mobil yang melaju kencang dan bergegas mendekat. Namun saat ini, hanya Kong Sangong dan Gao Tingting yang tersisa di ruang pribadi klub malam. Gao Tingting merasa lemas di sekujur tubuh, merasakan langit gelap. Didorong oleh Tuan Kong San, dia jatuh di sofa. Kemudian,
Tuan Kong San melepas sepatu Gao Tingting, dan perlahan membelai jari kakinya. Yah, sepasang kaki yang lembut, haha, aku sangat menyukainya. Gao Tingting merasa jijik setelah disentuh seperti ini oleh seorang pria. Dia ingin melepaskan diri, tetapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan apapun. Tuan muda Kong San tertawa dan berkata, kamu tidak perlu melawan. Hari ini aku akan memberitahumu apa artinya ingin mati. Dia mengangkat kaki Gao Tingting dan mendengus keras. Nah, bau seorang gadis kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyentuh kedua betis itu. Saat Gao Tingting menyentuh pahanya, dia sangat cemas hingga hampir menangis. Dan kedua tangan Kong Sangong tidak terburu-buru, dan mereka menyentuh sedikit demi sedikit, yang membuat Gao Tingting merasa sangat putus asa. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara bang 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 di luar pintu. Tuan Kong San bertanya-tanya, ketika tiba-tiba seseorang terbang masuk dan mendobrak pintu. Itu adalah Zhu Tianran dari Poppy Entertainment Company. Zhu Tianran jatuh ke tanah dan mencengkeram perutnya, berteriak tanpa henti. Oh, Tuan ketiga tidak baik, bajingan Ye Chong itu masuk. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong masuk dari pintu. Para penjaga di pintu semuanya telah dirobohkan olehnya. Melihat pemandangan di ruang pribadi, Ye Chong diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya Tuan Kong San tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal buruk. Tuan muda Kong San akan bertindak liar, tapi dia tidak menyangka hal baik itu akan dirusak oleh Ye Chong. Dia menatap Ye Chong dengan kejam, nak, kamu berani merusak perbuatan baikku. Ekspresi Gao Tingting berubah ketika dia melihat Ye Chong, dan dia ingin memanggil Ye Chong untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bicara sekarang. Ye Chong melirik gelas anggur di atas meja, ada bekas lipstik Gao Tingting di tepi gelas. Kemudian saya melihat Gao Tingting terbaring tak bergerak. Seketika mengerti apa yang sedang terjadi, ini tercela, Ye Chong mendengus dingin, kalian keluarga Kong tidak akan menjadi penjahat tercela sepertimu, kan, putra ketiga Kong. Memandang Ye Chong dengan dingin, dan tiba-tiba, dia mengeluarkan pistol tanpa sadar, dia berkata kepada Ye Chong, Ye Chong, aku membiarkanmu hidup beberapa hari lagi, aku tidak berharap kamu datang untuk mencari kematian sendiri, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Setelah selesai berbicara, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu, bersambung.